Nggak mau cerita sedikit, Miss, boleh nggak, Miss? Boleh, cuman hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena setidaknya setelah viral kalian minta take down. Cerita tentang apa, Dok? Iya, Miss. Iya, jadi mau sedikit cerita. Maksudnya biar jadi sebuah pengalaman buat saya juga, buat orang-orang yang dengar. Tentang apa itu? Tentang campur aduk, Miss. Jadi, Miss, dulu itu kan saya kan nikah muda ya, Miss. Umur 17 itu kan saya nikah muda, Miss. Terus di umur 18 itu saya mengalami KDRT, Miss. Terus saya pulang ke rumah orang tua, Miss. Nah, udah begitu, ya namanya dulu kan ya sebagai perempuan tuh kan, Miss, kalau kita cerai itu berpikirnya kan nanti anak kayak gimana kan, Miss. Akhirnya kan lanjutin hubungan itu kan, Miss, hingga akhirnya itu punya anak lagi, Miss. Terus kita itu hidupnya itu di perantauan gitu, Miss, di kontrakan, nggak pernah di rumah gitu, Miss. Pas anak baru kelas masuk TK, udahlah mutusin untuk pulang kampung gitu, Miss. Udah saatnya kita kerja di kampung kayak gitu. Nah, udah di kampung, saya kerja, Miss. Kerjaan dekat-dekat situ kan dulu ada pabrik jahit, Miss. Terus setelah saya kerja di situ itu, saya itu ninggalin saya gitu aja, Miss. Nggak ada apa, Miss. Terus habis ninggalin saya kayak gitu kan, saya kan jadi kan merawat 2 anak kan, namanya di kampung penghasilan berapa sih, Miss? Terus akhirnya saya nekat lah, Miss, itu masuk ke PJTKI gitu, Miss. Nekat lah saya mau kerja gitu kan. Pas udah saya itu di PT itu, Miss, sampai 9 bulan, Miss, nggak terbang-terbang, Miss. Dulu itu kan udah dapat majikan, udah mau terbang itu di cancel, Miss. Jadi diulang lagi kan prosesnya, Miss. Betul. Terus di situ itu, Miss, ya ampun, saya itu sampai saya pengen bunuh diri, Miss, karena ninggalin anak dua berbulan-bulan, terus gak terbang kayak gitu, Miss. Terus kan kamu keterangannya tenang udah teto, Miss. Kita harus ke Jakarta pakai teto ya, Miss. Terus di Jakarta itu, Miss, ada aja gitu, Miss, masalahnya. Ada KTP yang bermasalah, ada SKCK yang kadaluarsa gitu, Miss. Jadi saya itu bolak-balik gitu, Miss. Udah lah, Miss, saya itu kan dari bulan September 2018, saya itu terbang di bulan Juli 2019, Miss. Jadi 9 bulanan gitu lah, Miss, di PT itu. Nah, udah nyampe di Taiwan kan, Miss. Kan potongan 9 bulan itu. Nah, 3 bulan pertama itu kan gak boleh megang HP, Miss. Jadi saya itu tekadnya gini, Miss. Pokoknya saya harus kerja, bisa nggak bisa, pokoknya gimana pun keadaan majikan mengingat saya di PT lama, pokoknya mau nggak mau harus kuat kayak gitu. Keadaan majikan saya itu galak banget, Miss. Namanya kita baru kan, Miss. Kalau dia minta apa, saya kadang dengarnya kurang paham, dia itu langsung ngomong, Miss. Tapi kan saya kan tekadnya udah amat ya, udah niat saya kerja karena udah kerja lama gitu, Miss. Terus udah lah, Miss, 3 bulan di sini, udah 3 bulan di sini. Pas minta gaji itu, Miss, Miss, katanya baru 3 bulan minta gaji, uang kamu loh di sini nggak seberapa katanya.
Kamu juga banyak potongan-potongan gitu, takutnya nanti kamu ambil uang potongannya lebih banyak daripada uangmu kayak gitu Miss. Udah kayak gitu kan Miss. Akhirnya saya ngomong aja sih, kata saya, lah saya kan di sini kerja udah 3 bulan, ya wajar lah kalau saya minta gaji kayak gitu kan. Soalnya lagi dan itu bilang itu kalau kerja di sini 3 bulan sekali baru boleh kirim ke Indo gitu Miss. Kalau kayak gitu saya kuat-kuatin ke Miss. Udah pokoknya iyain aja, yang penting saya di sini gaji dikasih walaupun 3 bulan sekali saya kirim gitu. Mereka alasannya tuh biar kita nggak boros itu Miss, soalnya ngumpul kayak gitu. Tapi kan nggak tahu keadaan saya ninggalin anak dia di kampung kan gitu Miss. Betul. Udahlah, habis kayak gitu saya kuat-kuatin. Setelah itu kenal sama laki-laki Miss ceritanya. Nah saya sama suami saya itu kan belum cerai ceritanya Miss. Cuman udah ada kalimat dia nolak gitu Miss. Terus kenal saya sama laki-laki Miss, tapi dulu dari aplikasi juga gitu Miss. Terus kenal. Jadi ya menurut saya sih ini orang bukan pintar Miss, tapi terlalu pintar jadi perempuan gitu Miss. Ya nggak kerja. Jadi saya itu kayak kasihan gitu. Kalau dia bilang nggak bisa makan kayak gitu. Jadi itu per bulan saya kasih Miss. Dia itu bilang kalau aku nggak punya uang kapan dia kerja atau apa kayak gitu kan. Terus saya itu kasihan gitu. Jadi dia bulan itu kayak 2 juta, 3 juta kayak gitu Miss. Itu tuh sampai berjalan 3,5 tahun Miss kayak gitu Miss. Udahlah, udah di saatnya itu Miss. Apa? Di suatu ketika si laki-laki itu cemburu sama saya Miss. Terus Cemburu sama siapa? Saya aku ya Miss. Kalau kita dekatnya itu sampai 12 bulan ya VCS itu Miss. Karena saya pikirnya dia nggak bakalan gimana gitu Miss, karena saya kenal udah sama keluarganya, sama mamanya, sama siapa Miss, kakaknya, adiknya gitu Miss. Udah mau serius gitu Miss. Terus dia juga udah mau berangkat juga ke Thailand Miss. Dia bilang mau ikut kerja di sini gitu, mau praktikal di Thailand kayak gitu. Pas terjadi salah paham itu Miss, di tahun 2022 itu tuh itu VCS itu Miss, dia itu rekam layar kan Miss, dikirimnya ke anak saya, ke guru-guru dari anak saya gitu Miss. VCS-mu dikirimkan ke guru dan anak-anakmu? Iya Miss, dikirimnya semuanya itu kok. Dan statusmu masih punya suami dan ini kalau di total kamu habis berapa sama laki-laki ini tiap bulan kamu kirim? Kalau di total saya nggak tahu Miss, karena kan itu kan tiap bulan Miss kayak 2 juta sampai saya ambilin motor tiap bulan saya nyicil gitu Miss. Kalau totalnya puluhan juta dong kalau kayak gitu. Kamu mencari kenyamanan di luar. 30-an lebih Miss. Kamu mencari kenyamanan di luar, padahal kamu punya suami, malah VCS-nya dikirimkan ke anak dan guru-gurunya. Iya. Wah ini. Terus kan saya pakai nomor dia Miss dari Indonesia WA-nya Miss. Terus nomor itu diambil sama dia Miss. Nah HP-nya itu diambil lah pakai foto saya yang nggak pakai baju gitu Miss. Terus teman-teman saya itu pada chat saya, kok kamu nomor yang dulu gini kayak gitu Miss. Terus guru-guru dari anak-anak saya itu chat saya, kok ada kayak gini-gini. Terus saya di waktu itu nggak kenal sama Miss. Kemarin ini udah 4 bulanan ini sering lihat kan hampir tiap hari Miss, dengerin videonya Miss, takut terjadi lagi, makanya saya sering lihat video Miss terus kan. Terus dalam hati saya, ya ampun ini kalau tahun 2022 aku udah kenal sama Miss Juni, itu orangnya tertangkap, maksudnya mau aku kasih ini Miss, aku udah bertahun-tahun ini sama dia, tapi dia dengan jahatnya nyebarin itu semua ke guru-guru anak Miss. Kalau anak saya sih masih bisa dibilang waktu itu masih kelas 3 SD, belum begitu Miss. Aku udah bilang pokoknya ada apa-apa tapi hapus, jangan kamu
lihat gitu. Tapi guru-gurunya itu sama aku tuh chat semua nih, nanya ini, oh ini nama, ini ke saya Bu, ada apa ini, kayak gitu. Terus saya ngelasnya gini, Miss, maaf ya Bu, sebelumnya itu nomor di ini orang gitu, maaf sebelumnya saya juga nggak ngerti kok nomor itu sampai dipakai orang yang bertanggung jawab. Terus saya ngomongnya gitu, Miss. Yuk intinya gimana ya, Miss, saya sih yang penting itu ya Miss, karena saya mungkin banyak sekali dosa salah sampai akhirnya saya dibikin kenal sama laki-laki seperti itu. Sampai sekarang saya jadinya ya udahlah, karena gimana ya Miss, mau gimana ini kan apa yang kita lakukan itu kan, apa yang kita dapat itu kan mungkin bukan dari karma kita atau teguran kayak gitu. Pikirnya saya kan seperti itu. Yang saya sedih itu Miss, saya di sini 3 tahun itu ibu saya itu sakit-sakitan terus Miss. Terus saya masih sama cowok itu Miss. Lah ibu saya sakit-sakitan terus, cuci darah, bolak-balik terus ke rumah sakit. Saya kan bikin rumah nih. Ibu saya tuh bilang gini, katanya, kamu di situ udah 3 tahun, rumah itu mau digimanain, udah berdiri, kalau dia belum diatapin. Jadi saya tuh nekat ambil uang Miss. Di saat itu Miss. Terus saya nekat, tapi saya itu dulu tuh nekat ngambil uang tuh nggak sampai yang kayak teman-teman yang lain sampai berpuluh-puluh juta gitu, enggak Miss. Karena aku tuh orangnya masih ingat batas kemampuan kita bayar gitu Miss. Terus aku tuh ngambil itu cuman kayak 15 juta gitu Miss. Terus aku nyicil per bulan cuma 3 juta gitu, kan gaji itu masih cukup sama buat ngirim ke anak gitu Miss. Tapi ya nggak ngomong sama keluarga kalau di sini juga ngambil uang gitu Miss. Karena kan orang keluarga itu kadang kan kalau kita bilang kita nggak punya uang nggak percaya. Kita bilang banyak uang, malah sama sini uangnya ngalir terus. Kayak gitu. Intinya mah Miss, apa penyesalan itu selalu datang dari belakang Miss. Setelah sekarang kayak begini, 1 tahun ini udah bebas saya kan dari orang itu. Udah kerja, jalanin hidup yang benar-benar nggak usah ngurusin laki-laki lagi. Hidup sendiri itu dinikmatin, kerja seininya, nggak usah sama panggilan utang apa-apa. Mau nanya nih Miss Yuni, apa yang Miss Yuni sampaikan itu benar atau gimana menurutmu? Yang gimana Miss? Apa yang Miss Yuni sampaikan dengan mencari laki-laki lain atau seperti ini, seperti itu menurut kamu bagaimana? Kan Miss Yuni selalu melarang nih, kalau kamu punya suami jangan sampai nih cari laki-laki kenyamanan di tempat lain. Itu benar nggak menurutmu? Iya, betul itu Miss, betul. Apapun itu masalahnya kita sebenarnya jangan mencari pelarian di mana-mana gitu Miss. Kayak aku dulu kan gitu Miss, gak ada perhatian dari keluarga. Setiap ditelepon cuma bilang, ini anaknya jajan kurang, ini nanti ada banyak undangan lah, ini itu kayak gitu. Jadi kita tuh kayak, kenapa sih kita kalau telepon gak ditanyain dulu, kamu kerjanya gimana, kamu hari ini sehat apa enggak? Tapi langsung gitu loh Miss, marahnya langsung ke uang gitu. Jadi kita kayak merasa kurang perhatian, kita malah nyari perhatian di luar kayak gitu. Itu sebenarnya salah gitu. Keselnya sekarang Miss, ibu saya meninggal, uang saya udah habis ibaratnya kan, udah habis, ibu udah meninggal. Tapi ya aku sih gimana ya Miss, mau sedih juga itu perbuatanku sendiri ya Miss. Yang penting dalam hidupku sekarang, apapun yang sudah aku jalani, insya Allah aku akan mengikhlaskan semuanya. Aku pengennya ke depannya lebih baik lagi, jangan sampai terulang lagi. Makanya sekarang Miss, saya itu sama laki-laki itu kayak benci banget Miss. Maksudnya gimana ya, kita itu sudah berperang balik mau saling apa-apa sama laki-laki itu
Intinya adalah perempuan sangat mudah dimanfaatkan, apalagi kalau sudah merasa nyaman, perempuan itu lupa segalanya. Bener nggak sih? Jadi muka itu nggak penting, nggak punya uang itu nggak penting. Kalau sudah nyaman, semuanya dilakukan, termasuk kamu ngelepas bajumu, bahkan barang mahkotamu pun kamu kasihkan orang lihat. Padahal itu nggak seharusnya seperti itu. Bener nggak sih? Iya. Gara-gara kenyamanan, wanita itu luluh lantang, hancur semuanya. Iya. Karena ingin mendapatkan kenyamanan di luar, suami, anak, keluarga bahkan tidak kita pedulikan. Padahal di cerita akhir hanya mereka lah yang mau menerima kita. Benar nggak sih? Iya betul Miss. Tapi penyesalan kan selalu ada di belakang. Iya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Benar nggak sih? Iya Miss. Jadi Makasih loh Miss udah angkat telepon Miss. nggak apa-apa kan, kebetulan Miss Yuni ada waktu pasti kok. Hari Miss. Kenapa? Pagi sambil kerja dengerin YouTube Miss Yuni. Di siang malam sering ngikutin live karena berharap daripada nanti kenal orang atau gimana, jadi kan kita lebih gimana ya, banyak pengetahuan di luar sana tuh seperti ini kayak gitu Miss. Ya kan, karena ini sudah pengalaman teman-teman kan, kamu pernah mengalaminya kan sayang. Apa yang Miss Yuni sampaikan itu memang nyata, bener nggak sih? Betul Miss. Terus sama kayak keluarga yang kita itu di sini punya uang bangun rumah itu Miss, aku ada satu Miss, boleh nggak aku pesan sama teman-teman semua? Boleh. Banyak banget teman-teman aku tuh ngeliat aku udah punya rumah sendiri tuh pengen gitu Miss, bikin rumah gitu. Terus aku pengen pesen banget sama kalian yang sekarang mungkin punya cita-cita bikin rumah. Kalau menurut saya kumpulin uang, kalau mau nyicil untuk material jangan sekali-kali kalian percayain uang kepada orang rumah, karena saya Miss bikin rumah itu seolah-olah nggak jadi uang udah keluar banyak banget gitu Miss. Itu nggak tahu kemana aja gitu Miss. Banyak banget teman-teman tuh bilang pengen cepat punya rumah, kalau pulang rumah udah bagus gitu. Tapi saya sendiri yang rumahnya udah jadi, saya tuh kadang berpikir kalau tahu kayak gini jadi saya kumpulin uang aja, kalau pulang saya baru bikin rumah, terserah mau kayak gimana atau di rumah gitu Miss. Betul. Dari pengalaman saya ya Miss, ngasih uang segini dipakai buat material separuh doang Miss. Kita sama keluarga mau nanyain terlalu jauh, nggak enak. Nggak percayaan. Iya. Kok kamu sama keluarga nggak percayaan sih kayak gitu? Oke. Kalau nggak percaya sama keluarga kayak gitu, sedangkan mereka dimintain pun kadang-kadang nggak dikasih. Kayak gitu lah pokoknya. Intinya buat teman-teman, kalau saran aku mah kalau mau bikin rumah, kumpulin uang ataupun beli material itu pun kalian langsung aja ke toko material di situ, terus minta diantarin udah. Karena kalau uang udah nyampe di rumah itu namanya orang melihat uang itu hilang itu nggak bisa ditahan. Oke, artinya adalah kamu kirim uang nih 100 juta, kepotong ini, kepotong itu, akhirnya uangnya nggak full seperti itu, bener nggak sih? Nih, Miss Yuni punya rencana nih, kalian nabung di Yorpay. Terus habis itu kita akan carikan rumah perumahan buat kalian. Lebih setuju kayak gitu? Bagus itu Miss. Bagus ya, jadi saya lagi menanam ide nih ke Yorpay. Bagaimana kalau Yorpay itu punya angsuran khusus buat rumah, benar-benar nyata ada, dan atas nama kalian sendiri. Jadi nggak bisa orang lain menguasai harta kalian. Jadi di Yorpay itu ada sistem karena kalian daftarnya kan pakai KTP atau paspor. Jadi lebih setuju dari itu ya, daripada uangnya buat bangun-bangun tapi nggak nyampe. Ini idenya saya akan sampaikan. Oke, semoga Yorpay bisa memenuhi keinginan kita ya. Ya, nah Miss, tentang Yorpay saya boleh nanya nggak Miss? Oke, tentang Yorpay nanya apa sih? Kemarin kan ada fitur baru itu yang emas itu, invest emas, tapi pengen daftar itu harus pakai KTP ini Miss. Oke, nih tak sambungkan sama CS-nya langsung ya. Oke, sebentar. Makasih ya Miss. Oke, sebentar. Di manakah dia?
Miss ini masih di Indonesia. Masih di Indonesia sayang. Ini Miss udah habis pindah ke Hong Kong Miss, gajinya mungkin lebih lumayan dari di Taiwan ya. Sama aja sih kerja sebenarnya. Tapi takut mentalnya nggak kuat Miss. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Iya, karena di Hong Kong lihat apa teman-teman di situ kayaknya ini banget gitu, aturannya juga begitu. Gimana ya, kalau kita ngebreak langsung pulang Indo, kalau di sini kan kita nggak betah atau gimana konsen sama agensi terus dipindahin gitu loh Miss. Ya kan kalau di Hong Kong kan benar-benar kalau ngebreak atau di intermediate pulang dulu ke Indo gitu kan ya. Bentar ya. Iya. Tentang Mas. Sebenarnya itu ya, tapi kalau misalnya boleh kita yang di luar negeri tanpa KTP, kadang kan kita nggak bawa KTP Miss, pakai paspor ya gitu, mungkin banyak teman-teman juga yang mau invest Miss. Lah iya, makanya ini kamu bisa jelaskan ini sebentar. Iya. Jadi kamu langsung bisa berbicara dengan Yorpe. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Safa ya? Atau siapa? Halo? Enggak ya? Dengar nggak Safa? Dengar. Suaramu tapi handphonemu kayaknya nggak enak itu. Halo? Oh jelas. Oke, ini dari Taiwan, telepon mau nanya-nanya tentang emas. Bisa nggak kamu jelaskan ini? Oh boleh. Oke Mbak E, sampean sudah tak sambungkan, tak sambungkan dengan Yorpe, tak matiin ya. Saya matiin dulu biar kamu jelas. Kamu bilang lah kamu dari Taiwan sayang. Oke, terima kasih. Oke, jadi mereka bertanya sama Yorpe, saya konekkan langsung.